Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Gusti Putu Eka Kusuma, SEMM, selaku pembimbing saya. Yang terhormat Ibu Made Dwi Verayani, SE, MSI, selaku dosen penguji 1 saya. Yang terhormat Ibu Niloh Eka Ayu Permoni, SE, MM, selaku dosen penguji 2 saya. Dan Bapak Kadek Dane Handika, SPD. Baik, sebelum saya melakukan presentasi proposal, perkenalkan, nama saya Kadek Surya Wijayanta, NIM 18011131. Di sini judul proposal saya yaitu pengaruh strategi pemasaran, kualitas pelayanan, dan komunikasi terhadap loyalitas nasabah pada Koperasi Karya Mandiri. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan materi. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat kegunaan penelitian, yang kelima tujuan pustaka, yang keenam kerangka penelitian, yang ketujuh hipotesis, yang kedelapan definisi operasional, yang kesembilan yaitu metode penelitian. Baik, latar belakangnya yang pertama yaitu persaingan dalam koperasi membuat Koperasi Karya Mandiri mencari strategi pemasaran untuk mempertahankan loyalitas nasabah. Yang kedua yaitu banyak koperasi lain yang memberikan kualitas pelayanan kepada nasabah dengan pelayanan yang terbaik. Yang ketiga yaitu cara berkomunikasi dengan nasabah itu sangat penting untuk menjaga loyalitas nasabah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah strategi pemasaran berpengaruh terhadap loyalitas nasabah pada Koperasi Karya Mandiri. Yang kedua yaitu apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah pada Koperasi Karya Mandiri. Yang ketiga yaitu apakah komunikasi berpengaruh terhadap loyalitas nasabah pada Koperasi Karya Mandiri. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu tujuannya untuk mengetahui pengaruh strategi pemasaran terhadap loyalitas nasabah pada Koperasi Karya Mandiri. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah pada Koperasi Karya Mandiri. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh komunikasi terhadap loyalitas nasabah pada Koperasi Karya Mandiri. Selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Yang pertama bagi pihak instansi, yang kedua yaitu bagi pihak akademisi, yang ketiga yaitu bagi pihak lain. Tinjauan pustaka, yang pertama strategi pemasaran, yang kedua kualitas pelayanan, yang ketiga komunikasi, dan yang keempat loyalitas nasabah. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Strategi pemasaran X1, kualitas pelayanan X2, komunikasi X3, loyalitas nasabah Y. Yang artinya strategi pemasaran berpengaruh terhadap loyalitas nasabah dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. Yang terakhir yaitu komunikasi berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis H1, semakin baik strategi pemasaran yang digunakan kepada nasabah, maka loyalitas nasabah akan semakin meningkat. Selanjutnya H2, semakin baik kualitas pelayanan yang digunakan kepada nasabah, maka loyalitas nasabah akan semakin meningkat. H3, semakin baik
komunikasi yang digunakan kepada nasabah, maka loyalitas nasabah akan semakin meningkat. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Penelitian ini melibatkan 4 variabel, yaitu strategi pemasaran sebagai variabel bebas X1, kualitas pelayanan sebagai variabel bebas X2, dan komunikasi sebagai variabel bebas X3, dan loyalitas nasabah sebagai variabel terikat Y. Dan tujuannya yaitu untuk memperlancar dalam pengumpulan data dan pengukuran maka variabel dalam penelitian. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yaitu lokasi penelitian. Koperasi Karya Mandiri berlokasi di Desa Bakti Srage, Jalan Sri Amerta. Jenis dan sumber data. Jenis data yaitu ada 2, kualitatif dan kuantitatif. Dan sumber data ada 2, sumber data primer dan sumber data sekunder. Populasi dan sampel. Populasi yaitu tempat penelitian Koperasi Karya Mandiri, dan sampel yaitu nasabah yang pernah meminjam di Koperasi Karya Mandiri. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama ada teknik kuesioner, yang kedua ada teknik dokumentasi, yang ketiga teknik observasi, dan selanjutnya yaitu instrumen penelitian dan pengujian. Ada 2 yaitu uji reliabilitas, yang kedua yaitu uji validitas, dan selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data ada 3 yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan yang terakhir yaitu uji heteroskedastisas. Selanjutnya yaitu yang terakhir uji hipotesis. Uji hipotesis ada 3 yaitu yang pertama koefisien determinasi, yang kedua uji signifikasi simultan, uji statistik F, yang ketiga yaitu uji signifikan partial, uji statistik T. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.